Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, balik lagi sama aku di channel Saat Senja. Dan malam ini aku punya sebuah kasus nih yang akan aku bahas. Dan kasus ini tuh tentang kasus pembunuhan yang nggak biasa. Kenapa kasus ini nggak biasa? Karena pembunuhan ini dilakukan sama anak kecil yang masih sekolah di bangku sekolah dasar. Bayangin aja, anak kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini bisa melakukan pembunuhan. Dan kasus ini terjadi di negara Jepang. Aku cukup kepo nih sama kasus ini karena yang aku tahu tingkat kriminalitas negara Jepang itu cukup minim, dan sekalinya ada kasus ini itu bisa meledak dan sampai dijadikan meme. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah dengar tentang kasus pembunuhan Nevada 10, atau mungkin juga baru tahu karena memang kasus ini tuh terjadi di tahun 2004, atau berarti sekitar 18 tahun yang lalu. So, langsung aja aku akan bahas kasus pembunuhan Nevada 10. Siapa pembunuhnya, siapa korbannya, dan apa motif seorang anak kecil bisa sampai melakukan pembunuhan. Jadi, awalnya ini ada dua anak perempuan. Mereka ini Girl A dan Satomi Mitarai. Girl A ini panggilan untuk seorang pelaku kejahatan di Jepang yang masih di bawah umur. Karena prosedur hukum Jepang dan pemerintah Jepang ini sangat berhati-hati tentang privasi kejahatan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Girl A sama si Satomi ini adalah teman sekelas di sekolah yang sama. Mereka ini sekolah di sekolah dasar Okubo Sasebo Prefecture Nagasaki di Jepang. Menurut yang aku baca sih, mereka ini dulunya berteman cukup baik, tapi nggak nyangka meski mereka Girl A sama Satomi ini berteman dengan baik, tapi malah menghilangkan nyawa temannya. Pasti ada penyebab kenapa si Girl A ini sampai melakukan hal itu. Dan ternyata Girl A ini mendapat ejekan, lebih tepatnya sih kayak body shaming gitulah. Soalnya dia diejek, dia dibilang gendut lah, hitam lah. Nah, siapa juga sih yang mau diejek seperti itu? Siapa yang mau terima? Nah, dari situlah si Girl A ini sakit hati karena body shaming itu awal kebencian dan rencana pembunuhan itu dimulai. Pembunuhan itu terjadi di lingkungan sekolah tanggal 1 Juni 2004. Jadi waktu itu di sekolah itu lagi jam makan siang. Karena kalau di Jepang itu kan anak-anak makan siang bersama di dalam ruangan kelas. Dan guru kelas mereka nih sebenarnya curiga sih, karena ada dua anak yang nggak ada di dalam ruangan. Akhirnya guru kelas ini berpikiran, mungkin mereka lagi di toilet atau lagi keluar sebentar lah berdua. Tapi ternyata Girl A ini mengajak Satomi. Dia bilang, ayo ikut aku sebentar, kita main game yang seru, kita main di ruangan sana ya. Nah, Satomi ini mengikuti apa maunya si Girl A ini. Mereka masuk dan Girl A bilang, kamu duduk sini ya. Setelah Satomi duduk nih, si Girl A ini ada di belakang Satomi. Nah, setelah dia di belakang Satomi, mata Satomi ini langsung ditutup dan langsung digorok lah itu leher Satomi pakai pisau cutter. Satomi jatuh ke lantai, tapi nggak cukup sampai di situ. Girl A ini juga sempat melukai tangannya Satomi, dan dia juga diam di sana itu sekitar 15 menit adalah. Itu dia ngelihat Satomi kesakitan sampai akhirnya Satomi ini meninggal. Terus Girl A ini keluar dari ruangan dengan banyak darah di pakaiannya, di tangannya, di sepatu, semuanya lah. Pokoknya semuanya kena darah. Kena darah Satomi maksudnya. Dan dia itu balik menuju kelas. Nah, sampai di kelas, gurunya ini shock dong. Dia lihat kondisi Girl A yang seperti itu. Terus otomatis kan gurunya nanya nih, kamu kenapa? Kenapa sih kok banyak darah di bajumu? Kok sampai kayak gitu? Apa yang terjadi? Nah, Girl A ini menjawab, ini bukan darah saya. Guru ini semakin kaget dong dan gak ngerti. Dia terus nanya Girl A, ada apa? Kenapa? Kok kayak gini? Dan Girl A ini ngajak gurunya ke ruangan kosong yang tadi dia datengin sama si Satomi ini. Dan mereka masuk di tempat pembunuhan yang dilakukan sama si Girl A ini. Dan setelah mereka masuk,
itu gurunya ini lihat si Satomi tergeletak di lantai penuh sama darah. Gurunya langsung menghubungi pihak kepolisian dan pihak medis. Kemudian datanglah itu pihak kepolisian untuk mengamankan si girl A sebagai saksi, dan pihak medisnya ini datang. Dan setelah datang, pihak medis ini menyatakan kalau Satomi ini ternyata sudah meninggal karena kehabisan darah. Girl A ini dibawa sama polisi. Selama dia dibawa sama polisi ini, dia masih tetap diam, dia nggak banyak bicara. Kira-kira adalah semalaman itu dia cuma nangis, dia bilang maaf. Akhirnya setelah beberapa lama, girl A ini pun akhirnya mengakui kalau dia yang membunuh Satomi. Polisi langsung tanya, kenapa kamu membunuh dia? Tapi girl A ini awalnya dia cuma minta maaf. Maaf, saya salah, maafkan saya. Dia bilang gitu secara terus-menerus karena melakukan kesalahan membunuh si Satomi ini. Polisi tetap nanya sama si girl A ini, kenapa sih kamu membunuh Satomi? Ternyata mereka ini memiliki akun microblog. Nah, di dalam postingannya ini Satomi itu bilang kalau girl A ini gendut, girl A ini hitam, pokoknya tentang body shaming lah. Nah, setelah polisi dapat jawaban, polisi ini langsung cek microblog mereka, dan ternyata memang benar Satomi ini melakukan body shaming ke girl A di microblog itu. Dan pembunuhan ini diawali sakit hatinya girl A. Girl A ini ternyata dia itu suka nonton Battle Royale, dan dia juga main flash game The Retro. Kalau untuk anak usia 11 tahun nih, nonton kayak gitu tuh cukup horor ya. Nah, makanya girl A ini sampai merencanakan pembunuhan Satomi karena yang dilihat, yang ditonton aja udah kayak gitu. Girl ini juga dipanggil dengan sebutan Nevada 10. Panggilan ini disebut pertama kali sama sebuah forum internet di Jepang, yang artinya Nevada itu berasal dari sweater yang dipakai sama si girl A di hari itu. Dan Ten itu panggilan sayang buat anak-anak semacam kayak Chan gitu. Dan ini adalah foto yang diambil sebelum kejadian. Di sana kelihatan kan si girl A ini pakai sweater Nevada, dan di sebelahnya ini adalah si Satomi. Karena mereka ini pas kejadian itu kelas 6 SD, mereka berdua ini tetap dapat sertifikat kelulusan untuk menandakan kalau mereka berdua ini pernah belajar di SD tersebut. Dan sertifikat milik Satomi ini diterima sama ayahnya yang bernama Kyoji Mitarai. Pada waktu kelulusan itu, guru kelas ini memegang fotonya Satomi selama acara berlangsung, dan naruh fotonya ini di bangku di deretan anak-anak yang lulus. Jadi ada kayak foto kelulusan kayak gitu. Biasanya kalau kelulusan kan pasti ada semacam kayak album kenangan ya, yang isinya itu foto sama biodata siswa-siswi. Tapi di album kenangan mereka ini ada 2 halaman kosong yang harusnya jadi tempat biodata girl A sama si Satomi ini. Kenapa diberi halaman kosong? Karena tujuannya ini untuk melindungi privasi mereka. Dan itulah kasus pembunuhan Nevada 10 yang berawal dari bullying, body shaming yang bisa bikin sakit hati dan berakibat fatal. Dan buat orang tua, jaga tontonan anak-anak, diarahkan ke kegiatan positif, beri kasih sayang yang cukup biar anak-anak ini merasa disayangi dan akan menyayangi semua yang ada di sekitar dia. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Stop bullying, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.